Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Allah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesehatan walaupun hari ini cuacanya hujan. Ya, jadi kita tetap menjaga kondisi badan kita biar tidak sakit. Ya, sebelum itu untuk KM atau kata kelas silakan mimpin temannya untuk berdoa. Siapa baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah min zidni ilman warzuq. Ya, sebelum mulai pembelajaran mari kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, biar kita selalu mengenang jasa pahlawan. Semuanya silakan berdiri. Tok, kasih jalan. Nanti semuanya ikutan ya, yang keras. Udah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kita bukan satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, silakan boleh duduk kembali. Ya, kita memulai pembelajaran dengan awali senam ringan ya. Yuk, kita melakukan senam Upin Ipin. Ada yang suka nonton film Upin Ipin? Nah, ternyata ada senamnya juga ya. Ayo. Dua kali. Gerak. Putar. Goyang bro. Goyang.
Putar kanan. Putar lagi. Goyang Sam. Yuk teman-teman, kita goyang sama-sama. Ini video. Ah. 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 Mana suaranya? Ah. 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 Ya, terima kasih. Ya. Jadi tujuan dari senam ini biar kalian lebih fresh ya untuk persiapan belajar. Di sini hari ini ada yang tidak hadir? Rifki? Hari ini ada yang tidak hadir? Desta, kenapa Destanya? Sakit? Oh, sakit ya? Nah, nanti teman-temannya silakan boleh tengok temennya ya. Mudah-mudahan Desta sakitnya cepat sembuh ya. Baik, untuk materi hari ini ya mengenai tentang coding. Coding ya, atau berpikir konstitusional. Apa? Berpikir komputasional. Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Sebelum ini Bapak tanya dulu. Tadi sebelum berangkat sekolah kalian sarapan nggak? Sarapan nggak? Ada yang sarapan? Sarapannya apa tadi? Ketika di rumah? Oh, sate. Nah, gimana coba ceritakan terjadinya kalian makan? Proses terjadi makan gimana? Tadi makan sate seperti apa? Prosesnya? Awal-awalnya? Awalnya gimana? Ambil nasi kita piring dulu. Kalau langsung nasi berarti kobok nasinya. Nah, awal mula dari piring dulu, kemudian ambil nasi, terus apa? Oh, ambil satenya, kemudian pakai sendok nggak? Nah, ada yang pakai sendok, ada yang enggak. Biasanya pakai tangan tuh. Nah, itu salah satu ya contoh coding. Nah, coding juga termasuknya yang tadi ya. Terjadinya makan itu termasuk materinya coding. Coding ada yang tahu belum materinya seperti apa? Nah, belum tahu ya mungkin ya. Coding ini kalian belum ketahui padahal setiap hari kalian lakukan. Ya. Nah, contohnya tadi terjadinya proses makan tuh seperti apa dari tahap pertama sampai akhir. Nah, selain Sheila tadi siapa lagi tadi yang makan di rumah atau sarapan di rumah? Sarapan apa? Telur. Nah, seperti apa terjadinya atau langkah-langkahnya seperti apa? Kayak gimana? Ambil telur, terus telurnya udah dimasak belum? Belum. Enggak. Ya, kalau mau masak telur caranya seperti apa? Ambil wajan. Apa? Ambil wajan. Nah, pertama ambil wajan, terus Nyalakan kompor. nyalakan kompor, terus Ambil telur. terus Ceplokkan di wajan. oh, jadi nggak dikasih minyak ya? Iya. Terus lanjut lagi. Udah matang nih, matang belum? Udah. Terus kalau udah matang, telurnya di mana? Piring. Ambil piring kemudian, Kasih kecap. oh kasih kecap. Apanya dikasih kecap? Piringnya dikasih kecap. Ya kamu kan bilang coba telurnya masukin ke piring, kemudian telurnya dikasih kecap, gitu kan? Terus kasih nasi. Oh, terus dimakan. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari materi coding. Nah, nanti lebih jelasnya nanti Bapak
jelasin ya. Sebelum ke materi, Bapak memberi tujuan pembelajaran untuk hari ini, biar kalian tahu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama apa? Mengenai dekomposisi ya, di mana kalian bisa memecahkan masalah sederhana dengan langkah terstruktur dekomposisi. Tahu? Nah. Yang kedua, biar kalian bisa mengenali pola dalam urutan atau susunan atau merancang urutan. Ya, terus kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu kalian bisa membuat instruksi sederhana untuk menyelesaikan tugas. Ya. Nah, paham nggak? Intinya di sini tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa mengidentifikasi, kemudian bisa memahami arti dari dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Jelas? Selanjutnya, nah, di sini baru pengertian ya. Mungkin kalian masih awam, belum paham mengenai dari apa itu berpikir komputasional. Di sini berpikir komputasional itu proses berpikir sistematis. Sistematis apa? Berurutan. Untuk memecahkan suatu masalah dengan menerapkan konsep dan cara kerja yang terinspirasi dari ilmu komputer. Solusi dapat dijalankan oleh manusia, komputer, atau keduanya. Nah, dari pengertian dari berpikir komputasional itu apa? Ada yang paham belum dari pengertian ini? Jadi di sini berpikir komputasional itu bahwasanya kalian itu bekerja sama dengan komputer. Jadi kalian yang mengolah data, menginput data, yang bekerja apa? Komputer. Paham? Jadi ini misalkan kalian ketik di komputer nih, mau sesuatu misalkan terjadinya kegiatan apa ya, misalkan main bola. Nah, kalian ketik apa aja rangkaiannya, datanya apa aja. Nanti komputer lah yang bekerja. Ngerti? Jadi komputer tidak akan bekerja kalau tidak ada data dari manusia. Ngerti? Jadi saling berkaitan antara manusia dan komputer. Paham? Nah, di sini bahwasanya berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama, ya. Yang pertama yaitu dekomposisi atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir yaitu algoritma. Nah, di sini pengertian dari pilar yang pertama, dekomposisi. Coba dibaca. Dekomposisi itu atau pemecah masalah apa artinya? Coba dibaca. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur dan diselesaikan. Nah, paham belum? Jadi di sini dekomposisi itu bahwa masalah besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dikerjakan. Paham? Nah, contohnya di sini memasak nasi, ya. Memasak nasi kan prosesnya panjang ya. Jadi di sini dipecah. Nah, di sini contohnya mengambil beras, kemudian mencuci beras, kemudian mengukur air, lalu menyalakan rice cooker atau magicom, kemudian menunggu matang. Ngerti? Nah. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Coba baca pengertian dari pengenalan pola, yaitu kemampuan mengidentifikasi kesamaan atau keteraturan dalam data, peristiwa atau masalah. Jadi di sini intinya dari pengenalan pola itu kesamaan pola atau kode. Ya, di sini contohnya
mengenai jadwal pelajaran. Contohnya kalian Senin pelajarannya apa? Ayo, jadwal pelajaran hari Senin. Misalkan upacara dulu, upacara matematik, IPAS, kemudian nah, kemudian Selasanya olahraga, matematika. Nah, Rabunya PAI, bahasa Indonesia. Kemudian hari Kamisnya IPAS, PPKN atau pendidikan Pancasila. Kemudian hari Jumat bahasa Inggris, bahasa Cirebon. Hari Sabtunya bahasa Sunda, SPK. Nah, itu. Jadi pengenalan pola ini, kalau hari Seninnya polanya misalkan dari upacara dan sebagainya sampai hari Sabtu, polanya seperti itu, tidak mengalami perubahan, kesamaan data. Paham nggak? Jadi Senin, ya itu terus Senin. Bahwa nanti kalian tuh lakukan seperti itu. Selasanya seperti itu. Rabunya seperti itu. Ngerti nggak? Misalkan, contoh lagi selain jadwal pelajaran. Misalkan, hari Senin. Ya. Misalkan kalian berangkat sekolah aja. Jadwalnya misalkan jam 6. Misalkan berangkat sekolah. Pulangnya jam 12. Sampai hari Kamis. Berangkat dari sekolah itu jam 6. Pulang sekolah jam 12 misalkan. Ya. Sedangkan hari Jumatnya dari rumah jam 6 pulangi jam 11 contoh ya. Nah, polanya seperti itu terus. Jadi kalian tuh hari Senin sampai Kamis ya pulang berangkatnya jam segitu, Jumatnya segitu. Ngerti? Tidak mengalami perubahan. Jadi kesamaan data. Ngerti? Nah, itu pengenalan pola. Sekarang yang ketiga, pilar yang ketiga. Mengenai abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi merupakan proses penyederhanaan masalah atau sistem dengan hanya menampilkan informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi abstraksi itu mengambil data yang pentingnya saja, tidak mengada-ngada, maksudnya mengambil data yang tidak penting ya. Paham nggak? Nih contoh misalkan menghitung luas persegi panjang. Tahu persegi panjang? Nah, di sini rumusnya apa? Rumus dari persegi panjang luasnya. Bahwa rumusnya yaitu panjang kali lebar. Jadi kalian hanya di luas persegi panjang. Paham nggak? Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu berpikir algoritmik. Nah, di sini pengertiannya bahwa berpikir algoritmik itu menyusun langkah-langkah urut logis dan efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini ya, berpikir algoritmik ini datanya harus bertahap sesuai dengan urutan dan lebih jelas sehingga tujuannya diselesaikan. Ya, paham nggak? Misalkan contohnya nih, membuat teh manis. Jadi urutannya jelas sampai dari awal sampai akhir. Misalkan siapkan gas dulu. Kalian pernah belum bikin teh manis? Nah, pertama apa dulu? Siapkan gasnya dulu ya. Kemudian ambil dan sendok, gelas dan sendok. Kemudian yang kedua masukkan gula. Boleh gula pasir, gula batu, tergantung selera. Kemudian panaskan air, ya, airnya dimasak. Kalau udah, tuangkan air panasnya ke dalam gelas yang tadi yang udah terisi dengan teh dan gula. Nah, aduk hingga merata. Ya, jangan sampai ada yang masih menggumpal gula batunya ya. Kalau misalkan kalian kasihnya gula batu. Kemudian kalau sudah diaduk, bolehlah kalian langsung sajikan. Nah, dicipi, manis enggak rasanya. Kalau misalkan kurang, ditambahin lagi gulanya. Ya. Nah, sekarang Bapak tugaskan kalian ya, sesuai dengan kelompok. Silakan kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya ya. Apa yang tadi Bapak presentasikan, dijelaskan gitu ya. Silakan kalian
tulis. Kemudian kalian presentasikan tiap kelompoknya. Jadi tiap kelompok nanti maju, ya. Nanti kelompok lain boleh bertanya kalau misalkan ada yang belum jelas. Sok, silakan ya. Tadi diskusikan dari 4 pilar utama itu. Nanti pas maju suaranya harus keras ya. Tentang apa? Ya, nanti maju ya. Nanti kalau udah siap. Suara yang keras. Oh, boleh. Cukup ya. Silakan siapa yang mau maju dulu. Bapak beri kesempatan. Ayo. Siapa duluan? Ngomong dari sini dulu. Ayo, maju. Mana hasilnya? Oh. Semuanya maju. Semua maju bareng-bareng. Tentang apa? Tentang apa? Di situ tengah-tengah. Jangan di jangan di layar. Jangan sandar. Coba bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Seko akan mempresentasikan Hasil diskusi kali kami. Nah, tentang apa? information algoritmik dalam coding. Sok yang keras ya. Bro. Berpikir algoritmik adalah cara berpikir yang menyusun langkah-langkah terurut, logis, dan efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam coding, berpikir algoritmik berarti membuat urutan instruksi yang jelas agar komputer dapat menjalankan tugas dengan benar tanpa kebingungan atau langkah terlewat. Kalau diibaratkan algoritma itu seperti resep masakan. Ada bahan data yang dibutuhkan. Ada urutan langkah perintah yang dikerjakan. Jika urutan salah, hasilnya juga akan berbeda. Contoh di sekolah, masalah guru meminta murid menggambar segitiga sama sisi di buku gambar algoritma yang dibuat murid. Siapkan pensil penggaris dan penghapus. 2. Tarik garis horizontal sepanjang 6 cm di bagian bawah kertas. 3. Tentukan titik tengah garis tersebut. 4. Gunakan penggaris untuk mengukur sisi kanan dan kiri sama panjang. 5. Tarik 2 garis miring dari ujung garis bawah
ke titik puncak. 6. Selesai, hapus garis bantu. Contoh di rumah, masalah membuat mie instan. 1. Siapkan panci dan isi dengan air 400 ml. 2. Nyalakan kompor dan rebus air sampai mendidih. 3. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 4. Tunggu 3 menit sambil sesekali diaduk. 5. Matikan kompor. 6. Tiriskan atau tuang air sesuai selera, kuah atau goreng. 7. Masukkan bumbu, aduk rata. 8. Sajikan di mangkuk. Ya. Bapak akan bacakan hasil dari kelompok pertama ya, mengenai berpikir algoritmik. Coba nanti digambarin di sini ya, bukan tulis ya. Nah, contohnya yang di sekolah yang di sini bahwa masalah guru meminta murid menggambar segitiga sama sisi di buku gambar. Algoritma yang dibuat murid yang pertama yaitu siapkan pensil, penggaris, dan penghapus. Jadi di sini kalau dipisahkan di papan tulis, berarti apa dulu? Siapkan spidol. Nih, siapa yang mau gambar? Pensil atau di sini spidol ya. Kemudian penggaris. Nih, taruh dulu. Dan penghapus. Tolong ambilin penghapus ya. Kemudian yang kedua, tarik garis horizontal sepanjang 6 cm di bagian bawah kertas. Horizontal itu kemana? Lurus apa ke bawah atas? Horizontal ke sini apa ke sini? Ayo. Horizontal itu ke samping. Menghapus, menghapus. Ya. Nah, di sini panjang 6 cm. Kalau di sini panjangnya ada berapa? Nah, 11 cm ya. Nah, ambil aja 10 cm. 10 cm. Nah. Kemudian tentukan titik tengah garis tersebut. Tengahnya berarti 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti tengah-tengahnya 5. Nah. Kemudian bikin ukur sisi kanan dan kiri sama panjang. Nah, berarti urutkan di sini. Sokit, berarti dilurusin ya. Nah. So. Ya, terserah, benar. So. Ke 8. Nah. Kemudian tarik sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini contoh dari segitiga sama sisi. Paham? Nah, kemudian ininya dihapus. Loh. Inilah contoh dari masalah berpikir algoritmik. Jelas? Nah, kemudian ada contoh yang ada di rumah. Masalahnya yaitu membuat mie instan. Ya. Yang pertama, siapkan panci ya, dan isi dengan air 400 ml. Kemudian nyalakan
kompor. Kemudian rebus airnya sampai mendidih atau matang ya. Kemudian masukkan mie instan ke dalam air mendidih. Tadi itu airnya udah mendidih, kemudian masukkan mie-nya gitu ya. Nah, kemudian tunggu 3 menit sambil sesekali diaduk. Mie-nya diaduk ya. Bukan kompornya yang diaduk. Mie-nya. Kemudian matikan kompornya. Tiriskan atau tuang air sesuai dengan selera. Misalkan kalian mau goreng, airnya sedikit aja. Kalau rebus, ya, boleh banyak airnya ya. Kemudian masukkan bumbu, lalu diaduk mie dengan bumbunya sehingga merata. Kalau sudah semua, lalu dimakan. Nah, itu contohnya ya. Ngerti nggak? Ya, silakan ditutup. Baris lagi ditutup. Sekian dari kelompok. Naruh. Yang keras suaranya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana anjing? Oke. Adila yang baca ya. Udah. Kamu tadi. Yang keras. Iya. Yang keras ya. Tentang apa? Tentang pengenalan pola. Nah, coba dibaca ya, Kak. Yang dibaca. Bukan dulu, bukan salah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan diskusi kami tentang pengenalan pola. Pengenalan pola, pengertian, kemampuan mengenali kemiripan, kecenderungan atau pola dari data atau masalah untuk mempermudah pemecahan masalah di sekolah, menghitung kelipatan 3, 6, 9, 12, mengenali bahwa setiap bilangan bertambah 3 saat menggambar batik atau hiasan papan, melihat motif yang berulang, misalnya bunga, daun, masalah di rumah, bangun, sarapan, belajar, bermain, tidur, berulang, atau menyusun Lego merah, biru. Ya, dari kelompok 2 mereka mempresentasikan hasilnya tentang pattern recognition atau pengenalan pola. Ya, di sini contoh yang ada di sekolah. Nah, di sini coba kalian tulis ya. Hapus dulu. Hapus. Mana? Tulis. Nah, ini di sini mengenai menghitung kelipatan 3. Tahu nggak? Kelipatan 3, cara menghitungnya seperti apa? Kelipatan 3 itu berarti ditambahnya 3 setiap angkanya. Bilangan 3 berarti 3, 6, 9,
12, kemudian 15. Dan sebagainya itu berarti termasuknya bilangan 3. Iya, bilangan 3. Kalau misalkan bilangan 2 berapa? 4, kemudian 6, 8, 10 dan seterusnya. Pokoknya setiap angka bedanya tambah 2 angka ya. Ngerti? Nah, itu contoh dari permasalahan pengenalan pola ya. Nah, contoh lain di sini ada masalah di rumah ya. Bahwa mereka itu sehari-harinya yang pertama dilakukan dengan cara bangun ya, kemudian sarapan, bermain, tidur. Nah, hanya 4. Dengan 4 kegiatan ini mereka itu berulang-ulang setiap harinya mereka lakukan. Tadi pertamanya apa? Bangun tidur. Kalau bangun tidur ngapain? Sarapan. Kemudian habis sarapan bermain. Habis bermain apa? Tidur. Nah, itu aktivitas mereka katanya setiap hari ya gitu. Ngerti nggak? Contoh lain dari aktivitas di rumah yaitu Lego. Kalian pernah main Lego? Ada yang nggak pernah ya. Nah, di sini mereka menyusun Lego. Lego kan ada warna-warni tuh. Nah, di sini hanya warna dua warna ya. Ada warna merah dan biru. Berarti kalau misalkan diurutkan dengan pola berarti apa tuh? Merah, biru. Kan 2 warna. Merah, biru. Kemudian merah, biru. Terus kemudian lagi merah, biru. Nah, itu contoh dari pengenalan pola. Jadi sesuai dengan pola atau kesamaan pola. Ngerti? Ngerti nggak? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, tutup ya. Oh. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3, silakan. Tentang apa? Oh. Ya, keras. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar yang kompleks menjadi bagian-bagian atau tugas-tugas yang lebih kecil, sederhana, dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara terpisah dan kemudian digabungkan kembali untuk mencapai solusi akhir. 1. Menentukan tema acara, misalnya makanan tradisional. 2. Membagi tugas siswa, penjual, kasir, dekorasi, promosi. 3. Menentukan daftar barang yang dijual. 4. Menghitung modal dan harga jual. 5. Menyusun jadwal pelaksanaan. 6. Melaksanakan acara. 7. Mengevaluasi hasil. Contoh di rumah, masalah besar membersihkan rumah dipecah menjadi menyapu ruang tamu, mengepel lantai, merapikan meja, membuang sampah. Ya. Sini Bapak akan bacakan hasil komposisi ya. Dekomposisi. Nah, di sini mereka masalah besar yang ada di sekolah. Contohnya yaitu mengenai kegiatan market day ya. Tahu market day? Market day biasa dilakukan ketika pas momen habis ujian kelas ya. Baik itu tengah semester, akhir semester, tergantung kebijakan sekolah.
Nah, di sini kalau dekomposisi dengan kegiatan market day, berarti market day itu permasalahannya dari besar menjadi kecil atau cilik ya. Nah, misalkan di sini dipecah masalahnya. Yang pertama dalam market day ya. Yang pertama itu menentukan tema acara. Tahu tema? Nah, temanya nanti apa? Misalkan berkaitan dengan makanan tradisional. Kalau makanan tradisional Cirebon apa? Ayo. Apa? Nah, nasi cambleng. Masa nasi Padang? Nasi Padang mah dari Padang sana ya. Kemudian yang kedua yaitu membagi tugas siswa. Jadi setelah ada menentukan tema, siswanya dibagi nih. Siswanya nanti yang jadi penjual siapa, kemudian yang jadi kasir. Tahu kasir? Yang mendata keluar masuk barang ya. Kemudian siswa yang sebagai mengatur dekorasi. Dekorasi itu apa? Dekorasi itu ini hiasan-hiasan tuh, pernak-pernik segala macam biar kegiatannya meriah, menarik ya. Kemudian ada juga yang sebagai promosi. Tahu promosi? Nah, menyebarkan berita ke orang-orang biar banyak pengunjung yang datang. Nah, yang ketiga yaitu menentukan daftar barang yang mau dijual. Jadi ditentukan dulu nih barang apa aja yang mau dijual. Ya, misalkan tadi nasi jamblang, kemudian kerupuk apa? Kerupuk melarat. Ada tahu kerupuk melarat? Nah, itu juga termasuk makanan tradisional ya. Kemudian setelah itu ada menghitung modal dan harga jual. Ya, kemudian ada menyusun jadwal pelaksanaan. Nah, ini penting ya, jadwalnya kapan? Misalkan besok, nah ditulis kegiatannya seperti apa. Kemudian ketika ada jadwal pelaksanaan, dilaksanakan acara tersebut pada hari tersebut ya. Ngerti? Setelah acaranya udah selesai, baru melakukan evaluasi. Tahu evaluasi? Ya, evaluasi itu gimana caranya acara itu tersusun dengan baik atau enggak. Ya, sebagai catatan biar nanti kemudian hari berjalan dengan lancar dan sukses ya. Nah, selain itu ada contoh yang di rumah, yang tadi di sekolah. Ini mengenai masalah besarnya yaitu membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah ini tentunya banyak macam-macam ya di rumah. Dipecah menjadi kecil. Nah, di rumah membersihkan apa aja? Apa? Yang di rumah membersihkan ruang tamu, kemudian halaman rumah, kemudian ngepel lantai, kemudian nah, itu contoh dari dekomposisi. Jadi rumah nih, jadi dipecah. Bagian ini siapa? Misalkan bagian halaman siapa? Yang menguras bak siapa? Yang mengepel siapa? Ngerti? Ya, ngerti ya? Ya. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok selanjutnya, kelompok 4. Nanti suaranya yang keras ya. Ini. Oh. Tentang apa? Oh, baca. Atraksi dalam coding adalah cara penyederhanakan masalah dengan hanya melihat hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Ibaratnya seperti menggambar peta, kita tidak menggambar semua batu, rumput, dan daun di jalan, tapi hanya menggambar jalan, gedung, dan tanda penting supaya mudah dibaca. Di coding atraksi membantu kita fokus pada inti masalah tanpa pusing dengan detail kecil yang
tidak dibutuhkan saat itu. Contoh di sekolah, masalahnya guru ingin mencatat kehadiran 30 siswa setiap hari. Guru hanya menulis hadir atau yang tidak hadir. Di daftar nama tidak perlu menulis detail, seperti hanya hadir memakai baju biru duduk di kursi depan. Contoh di rumah, masalahnya ibu ingin tahu apa saja yang perlu dibeli di pasar. Ibu menulis kertas, telur, sayur, beras, minyak. Tidak perlu menulis detail. Telur dari ayam kampung yang beratnya 60 gram, beras dari sawah Pak Budi. Dah. Ya, di sini Bapak akan membacakan hasil diskusi mereka ya mengenai abstraksi. Nah, di sini contoh yang di sekolah. Masalahnya yaitu di sini guru ingin mencatat kehadiran siswa ya setiap harinya. Di sini guru hanya menulis keterangan hadir dan tidak hadir ya di daftar nama tuh. Tidak perlu secara detail ya. Dia itu kenapa nggak pakai baju apa gitu ya misalkan. Kemudian kenapa dia nggak masuk. Kemudian kenapa dan sebagainya ya, tidak bertanya macam-macam, duduknya di mana ya. Nah, di sini pakai baju biru apa gitu, ngerti nggak? Jadi fokusnya di keterangan hadir atau ya di yang pentingnya saja. Nah, misalkan di sini ada contoh yang ada di rumah mengenai abstraksi. Masalahnya yaitu di sini ibu ingin tahu apa saja yang perlu dibeli di pasar. Jadi di sini umpamanya di sini ibu kalian ya lagi ke pasar. Tentunya kalau mau ke pasar yang mau dibeli itu harus dicatat dulu. Misalkan mau beli apa? Nah, di sini beli telur, sayur, beras dan minyak. Ibu ini tidak mencari macam-macam, tidak bertanya yang macam-macam ya. Tidak bertanya telur ini ayamnya dari mana. Ya. Kemudian berasnya dari kampung mana. Jadi hanya difokuskan ke beras, telur, sayuran dan minyak. Yang pentingnya saja. Ngerti? Ngerti enggak? Misalkan kalian nih perjalanan ke Surabaya misalkan. Naik kereta, kalian fokusnya apa? Cari tempat kursi. Berapa nomor kursinya, ya kan? Enggak nyari-nyarinya yang kursinya warna, misalkan mau warna merah itu. Tidak, tapi hanya fokusnya di nomor kursi. Nah, di sana warnanya tidak ditentukan. Ya, ngerti nggak? Pernah nggak kalian naik kereta? Pernah nggak? Nah, di sana hanya fokusnya di nomor kursinya saja. Paham? Paham. Ada yang tanyakan? Nggak? Kalian tahu nggak Google Maps? Nah, Google Maps kan kalau misalkan kita mau ke Plumbon, kita hanya dena tempatnya saja kan, nggak nyari-nyari ke Palimanan, ke toko ini, tapi kita fokuskan ke tempat tujuan. Hanya gambar satu titik itu. Ngerti nggak? Ngerti? Ada yang tanyakan? Nggak ada, kalau misalnya nggak ada tutup. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah diskusi kemudian presentasi ya dari 4 pilar utama itu mengenai berpikir komputasional. Sekarang kita menyimpulkan bareng-bareng ya. Jadi kesimpulannya bahwa berpikir komputasional itu yang dimana proses sistematis
untuk memecahkan suatu masalah, ya. Dengan konsep ilmu komputer berlaku untuk manusia dan mesin. Jadi berpikir komputasional itu apa? Ayo, yang bekerja apa? Kita nih, manusia dan komputer. Apa? Coba lagi. Berpikir komputasional itu apa? Bekerja antara manusia dan komputer. Jadi tanpa adanya manusia, komputer berjalan nggak? Tidak akan berjalan, ya, karena saling bekerja sama atau berkaitan. Paham? Nah, kemudian berpikir komputasional itu ada 4 pilar utama. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Suatu permasalahan yang besar menjadi kecil. Kemudian yang pilar yang kedua apa? Pengenalan pola sesuai dengan polanya atau sama polanya, ya. Paham? Misalkan tadi warna merah kuning dan seterusnya gitu. Paham? Terus pilar yang ketiga apa? Abstraksi, yang dimana masalahnya fokus pada informasi yang penting, ya. Kemudian pilar yang terakhir apa? Perencanaan atau algoritmik, ya, dimana suatu masalah disusun secara sistematis. Sekarang kita memperagakan, ya, atau kalian memperagakan seperti robot. Dipraktekkan dengan secara nyata, ya. Kita perpadukan antara manusia, komputer, dan robot. Jadi manusia yang menginput data atau kalian yang menginput data, nanti yang robotnya yang praktek sesuai dengan rekapan data yang kalian buat. Ngerti? Nah, di sini ada gambar robot, ya, seolah-olah kalian itu seperti robot. Coba, siapa yang mau jadi robot? Ini laki-laki dan perempuan nanti, ya. Nah, jangan kelihatan. Ditutup. Jangan ngintip. Bener nggak nanti sesuai dengan arah? Maaf. Ya. Nah, kalian menginput data ke komputer seolah-olah, ya. Nanti bisa peragakan seperti robot. So, awal-awal seperti apa? Robotnya kalau berjalan seperti melangkah, ya. Kemudian arahnya ke keluar pintu kelas. Coba. Siapa yang mau menginput data? Dinar, coba Dinar, sok. Bikin kata-katanya seperti apa? Yang keras. Maju 2 langkah. Coba 1, 2. Oh, terus belok kanan. Kemudian maju berapa langkah? 10 langkah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kurang. Oh, 10 langkah berarti belum. Berarti harusnya berapa coba? 15, coba 15. 1, 2, 3. Ya. Ulangi. Tadi kan masih pecah-pecah tuh susunan kata-katanya, ya. Nah, sekarang digabungin, misalkan 2 langkah ke depan, kemudian belok kanan dengan 10 atau 13 langkah ke depan. Nah, itu susunan katanya satu kalimat, ya. Tidak terotong-otong. Sok coba tadi Dinar. Langsung disambung kata-katanya. Yang keras. Terus. Sok coba. 1, 2. Belok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu benar, ya. Nah, itu contoh perpaduan antara manusia, komputer, dan robot.
Kalau datanya benar, robotnya juga benar ya. Kalau kalian masukin data salah, robot juga ikut salah. Sekarang perempuan yang meragakan siapa? Siapa? Dwi, sini coba Dwi. Yang menginput data. Perempuan. Nah, ini dari sini belok ke Rizky Alamin. Oh. Coba. Sekarang coba pakainya lompat ya. Berapa kali lompatnya? Ya, tadi kan langkah, sekarang melompat. Gak apa-apa biar diet. Sambil diet, kan kamu diet nggak? So, siapa yang mau ngikut data? Ngasih kata-kata, kalimat. Oh, coba Isa. Ya, lompat. Di sini. Coba. Lompat 13 langkah. 11, 12, 13. Wah, kelebihan. Harusnya berapa? Harusnya 12. Mundur. Nah, kan belum ngomong belok. Belok kemana? Belok kiri. Ya, berapa? 2 langkah. Lompat. Kan ini lompat. Lompat ke depan. Lompat. 1, 2, 3. Ya. Betul ya, coba sekarang kalimatnya disambung. Coba. Ya, ingat tadi berapa lompatan ke depan. Terus pas ketika belok berapa lompatan. Coba. Lompat 12 langkah ke depan, lalu belok kiri, lalu lompat lagi 3 langkah. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, belok kiri. 1, 2, 3, ya. Tuh, ya tepuk tangan, ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, sekarang contoh kedua, ya. Bisa bermain dengan engklek. Tahu engklek? Nah, engklek itu ada kotak 1, 2. Ini contoh kalau misalkan digambarin ya. Engklek misalkan. Kotak pertama. Sampai selesai misalkan. Ya, satu kotak. Ada yang mau meragakan? Sini. Kalau engklek kan nggak boleh keluar dari kotak keluar kotak ya. Kalau keluar kotak berarti ya, ganti orang. Coba. 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, itu contoh ya. Kotak 1 ke kotak 5 sampai kotak 5. Ada juga ya engklek yang ini misalkan kotak 2. Ini kotak 1. Kotak 2. Nah, coba gimana? Kaki 1. Nah, ini contoh ya dari permainan berpikir komputasional. Nah, ini berarti berdasarkan apa? Pola. Karena pola 2, 1. Nah, itu termasuknya pola. Ngerti nggak? Nah, kemudian di sini juga susunannya dari 1 sampai 5. Bisa juga algoritmik, ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, ini contoh permainan secara langsung. Ada juga ya permainan berpikir komputasional itu secara online. Nah, nanti coba kalian yang main ya. Nanti Bapak kasih linknya. Nah, apa yang mau maju? Oh, ya, ini berarti berdasarkan apa? Pola. Ada bintang, lingkaran, bintang. Nah, di situ habis lingkaran apa isinya? Kalau nah ini berarti salah ayat 1. Kan
bintang, lingkaran, bintang. Nah, betul. Sok siapa? Ania. Nah, di sini polanya segitiga, lingkaran, segitiga, segitiga. Kemudian di sini apa? Lingkaran. Ya, betul. Terus siapa lagi? Oh, lihat depan aja, di situ aja. Lingkaran segitiga, ya. Ya, Petit. Kamu suka main klaksonnya? Angel. Iya, tinggal tangan kiri. Apa mau apa jawabannya? Apa? Lingkaran. Tekan lingkarannya. Lingkaran katanya. Tarik. Salah. Ingat tuh polanya lingkaran segitiga segitiga, lingkaran segitiga segitiga, lingkaran segitiga. Nah, ya, ya ingat tambah sulit nih tuh. Otaknya 4 yang masih kosong. Tangan kiri yang milih, tekan. Tangan kiri, mana tangan kiri? Nah, tekan. Nah, tangan kanan yang mindahin. Jangan dilepas. Dibilangin tangan kiri yang menekan, tangan kiri menekan. Nah, tangan kanannya tarik ke atas kemana? Nah, lo. Kotak. Oh, gitu kan? Coba. Kotak keempat apa? Jawabannya? Nah, terus apa? Segitiga. Oh. Error jadinya lama-lama tuh. Nah, sekarang perempuan. Ayo, jangan laki-laki terus. Ayo. Dwi sini, Dwi. Belajar, Dwi. Jangan laki-laki terus. Ayo, cepetan. Masuk. Nah, ini kotaknya semakin banyak yang kosong. Nah. Tuh lihat polanya sama. Segitiga lingkaran. Iya. Anda mau maju? Ya, itu ya salah satu contoh games online. Ya, tadi kalian sudah praktek secara langsung ya dan melakukan permainan games online. Itu berkaitan dengan berpikir komputasional. Nah, sekarang kita refleksi bareng-bareng ya. Tadi kalian sudah belajar mengenai materi apa tadi? Materi apa tadi? Tentang apa? Tentang apa? Berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional itu apa? Apa berpikir komputasional itu? Yang bekerja antara manusia dan komputer. Ingat aja, kalau berpikir komputasional itu manusia yang memasukkan data, nah, komputer yang bekerja. Ngerti? Nah, tadi terus kemudian ada 4 pilar utama. Tadi yang pertama apa? Pilar dekomposisi. Yang kedua, tadi ini apa namanya? Pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Kemudian yang keempat, algoritmik. Nah, itu 4 pilar utama dari berpikir komputasional ya. Dari 4 pilar utama itu atau berpikir komputasional itu ada manfaatnya enggak dalam sehari-hari? Ada enggak?
Ada ayat tadi kan kalian udah diberikan contohnya tuh setiap pilarnya tuh. Baik itu masalah yang ada di rumah dan masalah di sekolah. Ya. Manfaatnya apa aja? Tadi salah satunya apa? Kelompok ini, manfaatnya apa aja tadi? Ayo. Pekerjaan semakin ringan. Ayo, apalagi selain ringan? Ayo, ada lagi nggak? Kelompok lain. Ayo. Manfaatnya apa? Pekerjaannya semakin efisien. Ya, waktunya semakin singkat, pendek. Ya. Nah, apalagi kemudian kita semakin mudah pekerjaannya. Ya. Kemudian apalagi tidak kebingungan ya, karena ada pola kode. Nah. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, Bapak beri tugas mandiri ya. Tadi kan tugas kelompok. Ya. Nanti silakan tulis ya. Di sini ada petunjuknya. Di sini kalian memecahkan masalah sederhana di sekolah ya. Ada 3 contoh. Yang pertama ada merapikan buku di rak perpustakaan. Ada membantu teman mencari buku yang hilang, kemudian membuat jadwal piket kelas. Silakan kalian pilih salah satunya. Kemudian kalian berkaitan dengan masalah itu dengan dekomposisi. Nah, dekomposisinya seperti apa dari masalah tersebut? Ya, jelas? Kalau belum jelas, silakan nanti baca aja petunjuknya yang ada di kertas ya. Oh, dikerjakan. Oh, dikerjakan. Pilih salah satunya aja ya, jangan semuanya. Kemudian dipecahkan dengan masalah dekomposisi. Caranya seperti apa? Urutannya seperti apa? Dari masalah tersebut. Contoh kalau misalkan di situ merapikan buku di rak perpustakaan. Nah, kalau dekomposisi itu masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, urutannya seperti apa? Yang perlu dipersiapkan ya, biar permasalahan itu menjadi kecil. Ayo, si alamin, kerjain. Ya, cukup ya. Ini tadi buku yang tadi dikumpulin. Yang dari Bapak tuh. Ini. Nah, itu. Hari ini kalian ya sudah belajar mengenai kedua ya. Di mana di situ berkaitan dengan berpikir komputasional ya. Halo? Halo? Ya. Tadi apa tentang apa materinya? Berpikir komputasional. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Tadi semuanya udah paham ya? Mengerti? Kemudian untuk selanjutnya nanti dilanjut dengan modul 3. Ya, tetap silakan nanti kalian pelajari yang tadi Bapak presentasi ya. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan, Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tepuk semangat. 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 Ya, tenang.